Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, welcome back ya di Safar Daily. Hari ini episode 20 masih di kisahnya Ka'ab bin Malik. Judulnya Nikmatnya Jujur dan ini adalah part 6. Terakhir itu Ka'ab bin Malik udah diterima taubatnya, dikasih kabar gembira dan mendatangi Rasulullah SAW di masjid, dan di situ dia ketemu Talhah bin Ubaidillah yang satu-satunya orang yang berdiri dan menjabat tangan si Ka'ab bin Malik. Dan disitulah Ka'ab bercerita, oleh karena kejadian ini dia nggak pernah lupain sifat tindakan Talhah bin Ubaidillah ini. Jadi berlanjut dari kisah itu, Ka'ab berkata, ya, ketika melihat Rasulullah, Ka'ab menyampaikan salam, yang mengucapkan salam Rasulullah SAW, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Rasulullah gembiranya bukan main, bahagianya itu kelihatan dari wajahnya. Dan Rasulullah bersabda, bergembiralah dengan datangnya suatu hari yang baik yang belum pernah engkau alami sejak dilahirkan oleh ibumu. Lalu si Ka'ab bertanya, ya Rasulullah, ini kabar gembira ini datangnya dari engkau atau engkau sendiri atau dari Allah Azza wa Jalla? Dan Rasulullah bilang, bukan dari saya, tapi dari Allah Azza wa Jalla, dari sisi Allah. Dan Rasulullah disampaikan oleh Ka'ab nih bahwa kalau Rasulullah gembira itu mukanya itu bersinar indah seolah-olah sepenuh bulan, Masya Allah ya. Dan semua sahabat, semua orang mengetahui hal itu menurut Ka'ab bin Malik. Lalu Ka'ab bin Malik duduk di hadapannya Rasulullah, sungguhnya aku pengen, karena rasa bahagia ini aku pengen menyertakan hartaku sebagian untuk Allah dan Rasulullah. Dan Rasulullah bilang, tahan. Sallallahu alaihi wasallam berkata, tahan, jangan, tahanlah untukmu sebagian karena itu lebih baik. Sebenarnya Ka'ab melanjutkan, sebenarnya saya telah menahan bagianku yang ada di tanah di Khaybar. Itu udah ditahan sebagian yang di Khaybar. Lalu beliau meneruskan, Ka'ab, ya Rasulullah, sungguhnya Allah telah menyelamatkan diriku dengan jalan berkata benar, maksudnya dengan berkata jujur ya. Maka sebagai tanda taubatku, maka bahwa saya tidak akan berkata kecuali, jadi gini, jadi si Ka'ab bin Malik itu karena bahagia banget berkata jujur dan dikasih anugerah oleh Allah, taubatnya diterima, dia bersumpah dan berkata di depan Rasulullah, semenjak hari ini dan seterusnya saya nggak akan berkata bohong lagi atau mau berkata jujur seterusnya. Demi Allah, belum pernah saya melihat seorang pun dari kaum muslimin yang diberi cobaan oleh Allah Ta'ala dengan sebab kebenaran kata-kata yang diucapkan sejak saya menyebutkan hal itu kepada Rasulullah, yang jadinya lebih baik dari yang telah dicobakan Allah Ta'ala pada diriku sendiri. Demi Allah, saya tidak bermaksud akan berdusta sedikit pun sejak saya mengatakan ini kepada Rasulullah. Jadi belum pernah Ka'ab itu melihat orang yang diuji karena berkata jujur, tapi ternyata indah banget, manis gitu, nikmat banget di ujung-ujungnya setelah 50 hari, maka dia bersumpah nggak mau berkata dusta lagi. Kemudian Ka'ab berkata, kemudian Allah Ta'ala menurunkan wahyu. Jadi di hadis ini Ka'ab berkata bahwa setelah Ka'ab berkata seperti itu, turunlah wahyu Allah, yaitu surat At-Taubah ayat 117 sampai 119, yang artinya, sesungguhnya Allah telah menerima taubatnya Nabi, kaum Muhajirin dan Ansor yang mengikutinya ikut berperang dalam masa kesulitan, sampai di firman yang berarti sesungguhnya Allah adalah Maha Penyantun, Maha Penyayang kepada mereka. Kemudian juga Allah telah menerima taubat 3 orang yang ditinggalkan di belakang. Maksudnya itu 3 orang yang tadi itu ya, Murarah, siapa lagi kemarin? Ya Ka'ab ya, pasti Ka'ab, Murarah, sama yang satu lagi yang udah tua itu, yang istrinya minta diberi keringanan tetap melayani suaminya. Juga Allah telah menerima taubat 3 orang ya tadi itu ditinggalkan di belakang, sehingga terasa sempitlah bagi mereka bumi yang terbentang luas ini. Bumi terbentang luas tapi mereka terasa sempit karena merasa dibuat merasa seperti itu oleh Allah. Sampai di firman-Nya yang berarti bertakwalah pada Allah dan hendaklah engkau semua bersama orang-orang yang benar. Ka'ab berkata, demi Allah, belum pernah Allah mengaruniakan nikmat pada aku sama sekali setelah saya memperoleh petunjuk dari Allah untuk memeluk agama Islam ini. Yang lebih besar kenikmatannya daripada perasaan jiwaku melebihi perkataan benarku yang saya sampaikan kepada Rasulullah. Jadi nikmatnya tuh nikmat banget. Ini menurut Ka'ab bin Malik, nikmatnya tuh nikmat banget. Belum pernah ada nikmat sebesar ini semenjak dia menerima nikmatnya hidayah Islam. Sebab saya tidak mendustainya, sehingga andai kata demikian tentulah saya akan rusak sebagaimana kerusakan yang dialami oleh orang-orang yang berdusta. Maksudnya ialah kerusakan agama bagi dirinya, akhlak dan lain-lain. Jadi dia bersyukur banget, dia berkata jujur, walaupun setelah 50 hari itu agak berat ujiannya, tapi at the end dia senang banget, dia merasa bersyukur. Dan itulah topik judul dari kajian lagi
dari episode ini ya, yaitu nikmatnya jujur. Maksudnya tuh ini nih, jadi walaupun berat di awal, berat mengatakan kejujuran, tapi niatnya benar, lillahi ta'ala, Allah akan memberikan kenikmatan yang bumi terasa sempat dibikin terasa luas jadi sempit, tapi Allah memberikan keluasan itu lagi. Jadi buat gue sendiri juga reminder, jangan lupa untuk terus berkata jujur, niatin lillahi ta'ala. Tapi nanti kayaknya ada juga ya tentang bohong yang diperbolehkan gitu ya. Tapi gue pernah ikut kajiannya, tapi ada beberapa doang. Intinya kaidah awalnya nggak boleh bohong dan tetap jujur. Apalagi hati, itu hati harus jujur. Mulut kita bisa berkata jujur, tapi hati nggak ada yang tahu. Hati itu gimana caranya hati itu bisa jujur ya Allah, cuma Allah yang bisa membantu kita. Oleh karena itu doa semoga bisa dibuat jujur hati kita. Amin amin ya robbal alamin. Itu aja untuk episode kali ini. See you in next episode. Masih tetap di nikmatnya jujur di part terakhir ya, part 7. Sampai ketemu. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.